warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, NIM 18 19 10 50 10 79. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tugas saya, yaitu terkait manajemen risiko, evaluasi sumber daya lahan, yang mana lahan pertanian yang dikonservasi menjadi lahan terbangun. Di sini di Bondowoso ini, di domisili saya, ada sebuah lokasi di mana ada pembangunan mall di sebuah lahan yang awalnya pertanian, kemudian dikonversi menjadi lahan terbangun. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kondisinya seperti saat ini. Seperti ini adalah kondisi terkini terkait konservasi lahan dari perubahan awalnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang akan direncanakan akan menjadi sebuah mall di kota Bondowoso ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Nurul Huda, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Barma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah saya, yaitu tugas UAS mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, di mana tugas tersebut memaparkan terkait kajian kita melakukan kajian terkait evaluasi sumber daya lahan, bagaimana manajemen risiko pada lahan tersebut. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi tugas ini adalah memaparkan terkait kajian kita yang berhubungan dengan evaluasi sumber daya lahan, khususnya analisa manajemen risiko pada lahan tersebut. Jadi saya mengambil studi kasus di Kota Bondowoso karena dianjurkan adalah domisili masing-masing sekitar rumah kita, yaitu. Jadi saya mengambil sebuah konservasi lahan dari lahan pertanian ke lahan terbangun, yaitu dari lahan pertanian tersebut dibangun city mall. Jadi saya akan mengkaji terkait sumber daya lahan dan analisis manajemen risiko pada studi kasus tersebut. Jadi mari kita simak bersama-sama bagaimana pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mari cek sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul yang saya ambil adalah evaluasi sumber daya lahan, manajemen risiko pada konservasi lahan pertanian ke lahan terbangun. Studi kasus City Mall Bondowoso. Dosen mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yaitu ada Bu Rindang Alvia, STMT, dan Bapak Rendra Suprabwati. Dan nama saya sendiri Muhammad Nurul Huda, NIM 18 19 10 50 10 79. Nah, berikut ini adalah agenda terkait topik pembahasan. Yang pertama ada identifikasi kawasan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manajemen risiko terkait sumber daya lahan, yang keempat analisa manajemen risiko, yang kelima alternatif penanganan, dan yang keenam langkah penanganan. Yang pertama masuk identifikasi kawasan. Nah, identifikasi kawasan yaitu City Mall Bondowoso bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bondowoso. Nah, mall tersebut akan dibangun sebanyak 2 lantai seluas 9.586 meter persegi. Jadi 9.500 ini adalah luasan yang dibangun untuk bangunannya saja. Kemudian lahan yang akan dibangun mencapai 25.993 meter persegi. Nah, ini adalah sebuah lahan yang diperuntukkan untuk City Mall tersebut. Nah, batas-batas wilayah Kecamatan Bondowoso itu bagian utara ada Kecamatan Gerapel dan Kecamatan Taman Kerocok. Ya, sebelah timur ada Kecamatan Tenggarang dan Kecamatan Gerujukan.
Dan yang selatan ada Kecamatan Gerunjugan juga, dan yang barat ada Kecamatan Curadami. Nah, Kecamatan Bondowoso sendiri ini terdiri dari 11 kelurahan, di mana salah satunya untuk lokasi City Mall sendiri ini bertempat di Kelurahan Nangkaan. Kebetulan domisili saya adalah di Kecamatan Bondowoso juga, seperti itu. Jadi saya ada di daerah Kembang. Apabila saya menuju ke City Mall tersebut itu jaraknya hanya sekitar 1 kilo saja sudah sampai. Jadi sangat dekat sekali. Dan memasuki rumusan masalah, rumusan masalah di sini saya ada 3, saya cantumkan 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kelerengan pada pembangunan mall yang ada, bagaimana tingkat ketinggian pada pembangunan mall tersebut, dan bagaimana dampak dari pembangunan mall tersebut. Jadi kita akan membahas konteksnya adalah evaluasi sumber daya lahan, di mana evaluasi sumber daya lahan ini terkait juga kelerengan, ketinggian, dan dampak dari pembangunan mall tersebut terkait lahannya. Jadi mari langsung kita masuk ke manajemen risiko terkait sumber daya lahan. Ini ada sekaligus sebagai pembahasan. Nah, untuk manajemen risiko terkait sumber daya lahan ini ada 2. Untuk manajemen yaitu dilihat ditinjau dari perubahan dari segi lingkungan, iklim, air, dan relevan. Jadi manajemen risiko ini ditinjau dari karena konteksnya adalah sumber daya lahan, maka dan ada perubahan lahan di sana akan mengakibatkan perubahan pada lingkungannya. Jadi terkait debit airnya akan berkurang atau tidak, jadi harus dikalkulasi. Terkait relief tanah juga, dan iklim juga terkait pencahayaan matahari kan juga tergantung adanya bagus tersebut. Jadi tentu akan berubah dengan sumber daya. Kemudian perubahan lahan pertanian ke non-pertanian ini adalah yang dapat kita ketahui terkait manajemen risiko terkait sumber daya lahan yang ada di studi kasus tersebut. Kemudian memasuki analisa manajemen risiko. Untuk analisa manajemen risiko sendiri, yaitu ada yang pertama ada guna lahan. Nah, jadi kita mengetahui ini, saya buat petanya ini, saya melalui data RTW. Nah, di sini ada nampak sekali ini pemukiman dan juga sawah. Nah, untuk lokasi City Mall sendiri ini ada di sawah sebelah sini. Di sini saya kursor ini. Di sini ini merupakan awalnya adalah sawah irigasi. Kemudian akan dibangun City Mall. Nah, ini lokasi di sini. Ini adalah gambar presiden yang saya dapatkan di internet. 3D-nya seperti ini nanti. Dan sekarang dalam proses pembangunan, sebagaimana saya jelaskan di awal video itu, saya langsung meninjau lokasi tersebut. Pembangunannya kondisinya sekitar 50%. Bangunannya sudah terbangun, hanya saja butuh dikasih perbaikan saja, di penambahan di luarnya saja. Hanya perlu didandani saja. Sudah terbangun bangunannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat kelerengan. Untuk kelerengannya sendiri ini untuk dibangun mall dapat dibilang cukup baik ya, karena Kecamatan Bondowoso sendiri ini tingkat kelerengannya mencapai 0,2% saja. Jadi datar, kelerengannya itu adalah datar. Ini yang saya dapatkan data ini dari analisa dari peta digital, yaitu dari data DEM. Saya download ini dari Demnas BIG. Kemudian saya analisa, muncullah klasifikasi seperti ini. Jadi Kecamatan Bondowoso sendiri selaku kecamatan yang tempat terbentuknya, tempat
pembangunan city mall tersebut adalah kategorinya adalah datar. Dan untuk tingkat ketinggian sendiri sama, saya download dari Dinas.bg dan juga menganalisanya terkait topografinya, yaitu khususnya Kecamatan Bondowoso sendiri ini, di sini Kecamatan Bondowoso, ini mencapai 100 sampai 500 meter dari permukaan ketinggian laut. Jadi sangat memungkinkan untuk dibangunnya sangat berpotensi lah untuk dibangun mall seperti itu. Ini alternatif penanganan, kita masuk alternatif penanganan. Nah, alternatif penanganan tersebut ada dua ya. Saya meninjau dari pertaniannya sendiri, dari sumber daya lahannya pertanian, kemudian dari mallnya sendiri. Jadi saya mencantumkan dulu. Jadi saya tidak fokus condong pada satu masalah ini. Yang pertama untuk pertanian sendiri, yaitu yang pertama ada perencanaan pengembangan pertanian. Yang kedua, memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, meningkatkan produksi pertanian. Yang keempat, meningkatkan kualitas pertanian dengan tujuan tidak mengurangi sumber daya lahan dari dampak pengelolaan. Jadi dengan berkurangnya pertanian tersebut tentu dan juga pembangunan mall tersebut jadi akan merubah baik dari debit airnya, kemudian sirkulasi pencahayaan seperti itu. Jadi akan berdampak pada sumber daya lahan. Jadi dengan alternatif meningkatkan kualitas pertanian dengan tujuan mengurangi sumber daya lahan dari dampak pembangunan mall tersebut menjadi alternatif, salah satu alternatif dari penanganan. Kemudian untuk mall sendiri dihadirkannya perencanaan tapak. Jadi perencanaan tapak ini kan diperuntukkan untuk merencanakan sebuah kawasan tapak yang lebih detail seperti itu. Tentu memperhatikan aspek lingkungan dengan tujuan minimalisir perubahan dari sumber daya lahan yang telah ada sebelumnya. Kemudian memperhatikan pembangunan terhadap aspek lingkungan dan sumber daya lahan. Nah, ini merupakan tujuannya untuk meminimalisasi terjadinya perubahan pada tingkat kualitas sumber daya lahan pada sebelum masa pembangunan tersebut. Kemudian ini adalah masuk subbab yang terakhir adalah lengkap penanganan. Nah, yang pertama kita untuk manajemen risiko sendiri itu yang pertama harus menyiapkan dan mengikuti prosedur yang berlaku di kecamatan tersebut. Jadi harus mematuhi prosedur-prosedur yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun kajian perencanaan. Nah, menyusun kajian perencanaan ini merupakan yang vital di manajemen risiko. Jadi harus benar-benar tersusun, harus benar-benar terstruktur terkait perencanaan ini. Sehingga nantinya outputnya akan dapat terrealisasikan, dapat memberikan kita gambaran, memberikan kita acuan terhadap sebuah pembangunannya tersebut. Jadi ini yang paling ditekankan dari manajemen risiko. Kemudian yang ketiga ada meninjau serta mengalkulasi dampak perubahan lahan tersebut terhadap sumber daya lahan. Jadi kita harus kalkulasi ini mungkin dapat kita lakukan dengan kerjasama dengan akademisi. Kemudian yang keempat adalah kalkulasi penghasilan pertanian. Masih cukup atau berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Ini merupakan hal yang penting menurut saya. Jadi dari hasil pertanian tersebut, tentulah pertanian akan semakin berkurang dengan adanya pembangunan mall tersebut. Sehingga apakah terganggu ketahanan pangan yang ada di sana, sehingga membutuhkan kalkulasi penghasilan pertanian. Produksi, lebih tepatnya adalah kalkulasi produksi pertanian. Apakah masih cukup, apakah masih kurang? Apabila ini mengganggu ketahanan pangan di Bondowoso, berkurangnya lahan hutan ini, maka perlu dilakukannya adalah sebuah pencarian lahan yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga
kekurangan tersebut dapat tercukupi. Nah, mungkin teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang baik, kurang memberikan Anda penjelasan secara jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa, jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga memberikan sebuah pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.